Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Hamidah Oktavia dari Prodi Teknik Informatika ingin menjelaskan hasil analisis studi kasus soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Operasi. Di sini terdapat studi kasus berupa suatu sistem operasi. Terdapat dua proses, yaitu P1 dan P2, yang masing-masing mempunyai sumber daya sebagai berikut. P1 memiliki sumber daya A dengan 1 unit dan sumber daya B dengan 2 unit, dan P2 memiliki sumber daya A 1 unit dan sumber daya B 1 unit. Dan saat ini P1 telah memegang 1 unit sumber daya B, lalu P2 telah memegang 1 unit sumber daya A. Di sini terdapat dua soal, yaitu apakah kondisi deadlock dapat terjadi, dan sebutkan salah satu strategi untuk mencegah deadlock dalam situasi seperti ini. Untuk hasilnya, apakah kondisi deadlock dapat terjadi? Deadlock adalah kondisi dalam sistem operasi di mana dua atau lebih proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Dalam situasi ini, proses-proses yang terlibat berada dalam keadaan menunggu tanpa akhir, sehingga eksekusi tidak dapat selesai tanpa adanya intervensi eksternal. Deadlock dapat terjadi jika 4 kondisi Kaufman terpenuhi, yaitu mutual exclusion, atau sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses dalam satu waktu, atau hold and wait, atau proses menahan satu sumber daya sambil menunggu sumber daya lain, no permission, atau sumber daya tidak dapat diambil secara paksa dari proses lain, dan circular wait, atau proses membentuk siklus menunggu sumber daya. Pada kasus ini, terdapat dua proses, yaitu P1 dan P2, yang masing-masing membutuhkan sumber daya A dan B untuk menyelesaikan tugasnya. P1 memerlukan sumber daya A dengan 1 unit dan sumber daya B dengan 2 unit, sedangkan P2 memerlukan sumber daya A dengan 1 unit dan sumber daya B dengan 1 unit. Dalam kondisi saat ini, P1 memegang sumber daya B dengan 1 unit sambil menunggu sumber daya A yang sedang dipegang oleh P2. Di sisi lain, P2 memegang sumber daya A dengan 1 unit sambil menunggu sumber daya B yang sedang dipegang oleh P1. Situasi ini memenuhi keempat kondisi Kaufman, termasuk circular wait, karena terjadi siklus di mana P1 menunggu P2 dan P2 menunggu P1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa deadlock dapat terjadi dalam situasi ini. Lalu, untuk mencari strategi mencegah deadlock dalam situasi ini, salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan menghilangkan kondisi circular wait. Cara yang umum dilakukan adalah dengan memberikan penomoran unik pada setiap sumber daya dan menetapkan aturan bahwa proses harus meminta sumber daya sesuai urutan nomor tersebut. Sebagai contoh, kita dapat menetapkan bahwa sumber daya A memiliki nomor 1 dan sumber daya B memiliki nomor 2. Dengan aturan ini, proses yang membutuhkan kedua sumber daya harus meminta sumber daya A terlebih dahulu sebelum meminta sumber daya B. Jika proses sudah memegang sumber daya B, maka ia tidak diizinkan untuk meminta sumber daya A hingga sumber daya B dilepaskan. Aturan ini mencegah terjadinya siklus menunggu, sehingga deadlock tidak mungkin terjadi. Selain strategi tersebut, ada juga pendekatan lain seperti menghilangkan hold and wait, dengan cara meminta proses untuk memesan semua sumber daya yang dibutuhkan sekaligus, atau menggunakan algoritma penghindaran seperti Banker's algoritma untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya tidak menyebabkan deadlock. Namun, untuk situasi ini, memberikan penomoran sumber daya dan menetapkan aturan akses yang berurutan adalah solusi yang sederhana dan efektif untuk diterapkan.
Dengan penerapan strategi tersebut, deadlock dapat dicegah dan proses-proses dalam sistem dapat berjalan tanpa hambatan. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis studi kasus sistem operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.